Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selamat pagi saudara-saudara, selamat berjumpa lagi pada hari Minggu 25 September 2022 hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama menerima firman Tuhan lewat renungan yang berjudul Iman Dipertegas. Kita akan membaca satu ayat dalam Mazmur pasal 56 ayat yang keempat. Demikian bunyinya, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara-saudara, setiap orang memiliki area ketakutan di dalam dirinya, sekalipun dengan kapasitas yang berbeda. Ketika rasa takut itu telah menguasai diri kita, maka ketakutan itu akan mempengaruhi keseimbangan rohani dan iman kita sedang menghadapi tantangan besar. Hal inilah yang ditegaskan oleh Daud melalui sebuah pernyataan iman yang pendek, namun menuntut pergumulan yang panjang dan dalam untuk membuatnya terucap di pintu bibir kita. Memang tidaklah mudah memfokuskan iman kita kepada Tuhan ketika ketakutan mengalir di setiap pembuluh darah kita. Dr. Stanley mengatakan, sekalipun ketakutan tidak dapat mematikan tubuh jasmani kita, namun ia dapat melumpuhkan kita dan menciptakan kegentaran yang dalam, serta membuat kita sakit secara emosi dan fisik. Lalu bagaimanakah kita dapat mengatasinya? Hanya ada satu prinsip yang sederhana untuk dapat mengalahkan ketakutan, yaitu dengan lebih memfokuskan diri kepada Tuhan, bukan kepada ketakutan kita. Nick Wallenda yang telah berhasil menyeberangi air terjun Niagara serta Grand Canyon telah menjadi contoh terbaik dari penerapan prinsip ini. Jika ketakutan jauh lebih menghantui Nick, maka Niagara serta Grand Canyon tidak akan terseberangi. Tetapi dengan persiapan diri yang baik serta tekad yang kuat untuk mengalahkan ketakutan yang ada, Nick mulai memfokuskan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ia mulai mengambil langkah pertama memijakkan kakinya di atas sebuah kawat yang berdiameter 2 inci tanpa pengaman dan terus melangkah dengan fokus yang penuh sehingga ia mampu mengimbangi terpaan angin yang makin kencang. Seperti itulah gambaran perjalanan kita dalam mengalahkan ketakutan kita. Tidak ada jalan lain untuk mengalahkan ketakutan kita selain mengambil langkah pertama untuk mempercayai Tuhan dan terus melangkah sekalipun hembusan angin semakin terasa. Saudara-saudara, di sebuah mal, seorang gadis kecil didudukan pada sebuah sepeda yang terpasang di atas seutas kawat, serta diperlengkapi dengan pengaman yang sangat baik. Ketika pedalnya dikayuh, maka sepeda tersebut akan berjalan di atas kawat itu. Tetapi, sekalipun diberi semangat yang penuh dari orang tuanya dan penonton, serta diyakinkan akan sistem pengamanan yang ada, gadis kecil ini tetap mengalami ketakutan. Ia benar-benar tidak mampu mengalahkan ketakutannya dan kemudian menyerah. Saudara-saudara, bukankah kita juga seringkali bersikap seperti gadis kecil ini? Sekalipun kita tahu bahwa kesetiaan dan keperkasaan Tuhanlah yang telah menjadi sistem pengamanan, tetapi kita tidak berani mempercayai Tuhan. Oleh karena itu, jika ketakutan datang, maka langkah pertama adalah mempercayai Tuhan dan memfokuskan pikiran kita pada kehebatannya di dalam kehidupan kita. Selain itu, persiapkanlah diri dengan senjata firman Tuhan dan fokuskan pikiran kita kepada janji-janji Tuhan, maka ketakutan akan semakin tersisih. Saudara-saudara, jika ketakutan hadir, apa yang harus kita lakukan?
kita harus mempertegas iman kita. Dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 37, Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Demikian dia berkata kepada Saul. Saudara-saudara, pengalaman hidup yang telah kita alami di masa lalu, pasti ada saatnya di mana Tuhan menunjukkan kuasa-Nya menolong kita. Karena itu, jangan pernah lupakan pertolongan Tuhan. Saat di masa-masa yang akan datang, kita mengalami ketakutan, pertegaslah iman kita. Dengan mengingat bagaimana Tuhan sudah menolong kita. Demikian pun kalau kita tetap percaya kepadanya, Dia akan menolong kita, melepaskan kita dari segala masalah yang sedang kita alami. Pertegas iman kita dengan selalu mengingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Dia tetap sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini. Sebab setiap pagi kami merasakan kasih setia Tuhan yang selalu berbicara, mengajari kami, menegur kami, memotivasi kami, mengingatkan kami untuk hidup selaras dengan kehendak-Mu. Bapa, banyak hal yang membuat kami ketakutan dan iman kami diuji sedemikian rupa. Tetapi kami mau tetap mempertahankan kepercayaan atau iman kami kepada Tuhan, bahkan mempertegasnya, sehingga kami semakin percaya hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Inilah kami mau berdiri bersama dengan Tuhan, di pihak Tuhan. Dan kalau Tuhan ada di pihak kami, maka tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kami. Kami pasti menang karena Tuhan yang bekerja di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.